Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke. Oke, ya coba dibuat yang lebih terstruktur gitu ya. Oke, Nanti hari ini chatnya kita akan lebih membahas enak juga tentang biar regression bisa model ya, ini ya. di mana memang di dalam regression model Gitu ya. kita akan membahas terkait dengan multiple linear, simple linear, dan juga logistic regression model. Di mana di sini ya regression model biasanya sebagai contoh bisa digunakan dalam mengukur sebuah cuaca. Misalkan kita melihat suhu udara, pengukuran dari suhu udara, dilihat dari kelembapannya, tekanan atmosfer, dan lain-lain, sehingga itu dapat mengukur sebuah cuaca dan menggunakan regresi gitu ya. Kemudian kita akan membahas juga mengukur ya, kita akan mengukur produk yang terjual. Maka ukuran-ukuran dari produk yang terjual itu apa saja? Misalkan ada iklan, harga, promosi. Ketika kita melihat komponen-komponen dari beberapa rangkaian variabel tersebut, maka kita akan mengujinya menggunakan regresi dan akan menghasilkan produk yang terjual gitu ya. Kemudian kita akan meneliti atau membahas terkait dengan risiko penyakit tertentu. Maka komponen-komponen yang harus kita pahami dalam mengukur risiko penyakit tertentu, misalkan seperti gaya hidup, pola makan, aktivitas fisik, sehingga komponen-komponen tersebut bisa kita komponen-komponen tersebut itu kita bisa eh, ukur dengan regresi model, sehingga bisa kita mengukur apa saja yang bisa menyebabkan risiko penyakit tertentu itu. Nah, kemudian apa itu regresi? Ketika kita berbicara tentang apa itu regresi, maka regresi merupakan sebuah alat analisis ya, teknik analisis statistik ya tentunya, yang memang tentunya umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang memang eh, digunakan juga untuk memahami dan memodelkan sebuah hubungan antar variabel tertentu. Biasanya kita kenal dengan variabel X dan variabel Y. Meskipun nanti akan ada variabel-variabel lain yang bisa diukur menggunakan model regresi itu sendiri. Nah, sebagai contoh tadi saya sudah menyinggung di dalam regresi, maka akan kita membahas sedikit tentang variabel X dan juga variabel Y, di mana variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, variabel independen itu sendiri yaitu teman-teman variabel yang memang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Jadi yang mengukur variabel dependennya, gitu ya. Bagaimana variabel dependen itu terjadi ya? Karena ada variabel Y itu sendiri. Nah, variabel dependen itu adalah variabel yang memang digunakan dalam memprediksi ya, atau menjelaskan berdasarkan variabel independen. Gitu. Nah, biasanya variabel kita kenal bahwasanya secara mudahnya gitu ya, terjadinya variabel D itu karena adanya variabel independen yang mengukur variabel itu sendiri. Ini seperti itu. Nah, tujuan regresi itu sendiri yaitu bagaimana kita memahami hubungan antara variabel dalam memprediksi nilai dari variabel dependen itu sendiri. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dari variabel dependen itu sendiri. Nah, di dalam model regresi, teman-teman kita bisa tadi saya singgung sedikit di dalam regresi model itu ada dua, di mana ada simple regression dan juga multiple regression, di mana di dalam simple regression itu ada explanatory variable, di dalam multiple ada explanatory variable juga. Nah, di dalam regresi model, di dalam simple regression, maka ada yang kita sebut dengan linear dan juga non-linear. Di dalam multiple pun juga sama, cuma nanti akan pengukurannya saja yang berbeda. Nah, di dalam simple variable biasanya itu kita sebut dengan variabel bebas yang disebut dengan explanatory variable, multiple regression multiple juga disebut dengan 2n explanatory variable. Nah, simple ini dikaitkan dengan variabel bebas, multiple dikaitkan dengan variabel terikat gitu ya. Nah,